pagi Pak Efis. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya itu? Baik Pak. Sehat-sehat? Sehat. Oke. Jadi sesuai dengan program sekolah mungkin salah satunya itu adalah kegiatan supervisi. Kali ini saya berbicara dengan Pak Elvis selaku guru geografi. Sesuai jadwal kan kita mau supervisi ini. Sebelum supervisi mungkin ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama itu tahapan pra-observasi. Nah ini saya akan konfirmasi dengan Pak Elvis selaku guru geografi untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan supervisi itu. Yang pertama, nanti setelah pelaksanaan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Pak Elvis di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Ya, baik, terima kasih Pak. Yang saya capai terhadap tujuan pembelajaran itu yang pertama itu siswa mampu memahami pengertian banjir, kemudian faktor penyebab terjadinya banjir, kemudian dampak dari banjir itu sendiri terhadap lingkungan dan masyarakat, serta bagaimana upaya mitigasi atau penanggulangan banjir itu sendiri Pak. Tertuang dalam tujuan pembelajaran. Iya, siap. Baik, berikutnya strategi atau metode apa yang Pak Elvis nanti gunakan dalam penyajian materi nanti? Baik Pak, saya akan menggunakan studi kasus banjir yang pernah terjadi di Indonesia dan saya berdiskusi kelompok agar siswa dapat menganalisis penyebab dan dampak secara nyata khusus terjadinya banjir itu Pak. Studi kasusnya dalam bentuk teks atau video? Ya, bagus kan? Supaya lebih hidup. Ya. Yang berikut, bagaimana nanti penyesuaian kegiatan pembelajaran dan kebutuhan belajar siswa? Ya, yang benar yang pasti Pak, memang benar kita bagi siswa kan berbeda. Jadi saya akan menyiapkan tugas yang berbeda, seperti mengidentifikasi penyebab banjir untuk siswa yang masih dasar, kemampuan pemahaman terkait itu masih kurang, dan menganalisis peta wilayah rawan banjir untuk siswa yang lebih cepat memahami materi. Oke, yang berikut mungkin saya juga ingin mengetahui sebelum observasi atau supervisi dilaksanakan, alat bantu atau media yang digunakan untuk apa? Ya Pak, yang pasti kalau kita belajar tentang banjir ini, yang alat bantu yang saya gunakan, media pembelajaran yang saya gunakan itu yaitu pertama yang pertama itu peta, kemudian ada video peristiwa banjir serta infografis hidrogeologi yang membantu pemahaman siswa. Oke, yang berikut mungkin ingin saya konfirmasi juga, ada enggak perkiraan tantangan yang kemungkinan akan muncul dan bagaimana langkah antisipasi yang Pak Elvis lakukan? Ya, saya yakin pasti ada Pak. Jadi nanti sebagai siswa mungkin sulit menghubungkan alam dengan aktivitas manusia sehingga terjadi peristiwa banjir itu sendiri. Jadi saya akan memberikan contoh dari lingkungan sekitar dan menjelaskan secara bertahap. Jadi bagaimana mereka mengkaitkan alam dengan aktivitas manusia sehingga terjadi banjir. Itu juga dikaitkan dengan video-video tadi kan? Ya, siap. Dan mungkin juga sekarang itu menarik karena ada peristiwa, ada bencana Ya, yang terjadi di sangat Aceh tekstual ya. Pak. Di Aceh itu sekarang semua tenaga dan pikiran orang terkonsentrasi di Aceh Ya. dan sebagian Sumatera Utara mungkin yang terdampak juga. Itu mungkin sangat kontekstual dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Nah, terakhir mungkin yang Pak Elvis ingin capai secara pribadi dalam pembelajaran ini apa, harapannya apa, seperti apa?
Ya sebenarnya intinya sederhana Pak. Saya mau ingin meningkatkan kemampuan mengkaitkan konsep geografi itu sendiri dengan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, sehingga siswa merasa bahwa pembelajaran itu bermakna terkait dengan banjir. Saya kira demikian. Oke, jadi kalau misalkan itu karena ini kan kontekstual, kalau misalkan itu dikaitkan dengan prinsip pembelajaran dalam, berkesadaran bermakna dan memudahkan, mungkin sepertinya Cocok. Mungkin Pak bisa Ya kalau itu Pak, saya pikir ini sangat cocok karena anak merasa lebih memahami konsep itu sendiri karena ada anak yang mengalami peristiwa itu, jadi yang kontekstual mungkin. Jadi artinya itu sejalan ya prinsip pembelajaran. Oke. Ya baik, berarti Mbak Alfi siap ya, semuanya dokumen sudah siap? Siap. Oke. Selamat mempersiapkan diri untuk nanti sesuai jadwal observasi kita. Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang Pak Alfi. Selamat siang. Supervisi sudah dilaksanakan ya tadi? Siap. Bagaimana keadaannya sekarang? Baik Pak. Baik, mungkin saya mau konfirmasi lanjutan setelah pelaksanaan supervisi tadi. Saya kira luar biasa Pak Alfi sudah menyajikan yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya ingin mengkonfirmasi saja ini, menanyakan ke Pak Alfi apa yang berjalan sesuai rencana dalam pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Pak. Siswa yang berjalan hari ini siswa aktif berdiskusi mengenai penyebab banjir dan mampu menjelaskan dampak banjir berdasarkan studi kasus yang saya berikan. Ya, berarti sangat antusias kan ini sangat faktual sekali dengan kondisi yang terjadi. Lalu bagaimana dari pembelajaran yang menurut Pak Alfi perlu perbaiki? Ada enggak? Perencanaan itu ternyata ada yang diperbaiki. Ternyata benar ada Pak. Jadi ternyata di analisis peta wilayah rawan banjir itu masih perlu diperkuat Pak. Karena beberapa siswa belum terbiasa membaca peta tematik Pak. Berarti itu harus diperbaiki memang. Siap. Dari perencanaan itu harus diperbaiki. Siap. Untuk pembelajaran berikutnya. Lalu kemudian bagaimana dengan respon siswa terhadap strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang Pak Alfi sampaikan? Ya Pak, jujur saja kalau saya lihat secara aktivitas itu sebagian besar siswa itu sangat antusias dengan diskusi Pak. Apalagi kemudian dilengkapi dengan studi banjir. Jadi mereka sangat antusias sekali. Namun memang ada beberapa siswa yang masih perlu dimotivasi lanjutan. Dan itu nanti akan paling tidak akan menjadi catatan perbaikan pada pelajaran berikutnya atau paling tidak di kelas berikutnya. Nah, hal baru apa yang mungkin Pak Alfi dapatkan dari mempelajari atau melaksanakan observasi hari ini? Ya, saya menyadari bahwa penggunaan contoh banjir di daerah sekitar siswa itu Pak sangat membantu mereka untuk memahami konsep konsep banjir dengan cepat karena memang sangat kontekstual. Jadi selanjutnya mungkin ada rencana meningkatkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya atau sebagai bagian dari evaluasi perbaikan. Nah, itu ada Pak. Ya, saya sudah menyebut Bapak akan bertanya terkait dengan ini. Jadi saya itu akan menambahkan kegiatan analisis peta Pak dan simulasi sederhana terkait dengan mitigasi banjir agar siswa itu lebih aktif dan kritis. Seperti itu Pak.
siap. Atau di Di kelas. kelas yang berbeda Pak. Ya, siap. Apakah supervisi ini membantu dalam pemahaman atau dalam diri Pak Elvis, dengan supervisi ini dapat membantu pengembangan profesionalisme sebagai guru? Pak, sangat membantu sekali Pak. Ya, lewat supervisi ini saya diberi masukan tentang variasi metode dan pengelolaan diskusi kelas, sehingga saya dapat mengajar materi geografi dengan lebih efektif dan kontekstual Pak. Terima kasih sekali Pak. Nanti mudah-mudahan ini mungkin di kelas berikutnya bisa dilakukan penyesuaian. Siap. Nah, nanti juga di beberapa kesempatan berikutnya mungkin saya akan melakukan monitoring dan evaluasi apakah supervisi ini sudah diterapkan di setiap kali pertemuan, tidak hanya di pelaksanaan supervisi ini atau tidak. Mudah-mudahan harapan saya apa yang Pak Elvi sudah lakukan yang terbaik hari ini luar biasa, mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas lain atau mungkin bisa berbagi praktik dengan teman-teman guru lainnya. Terima kasih Pak Elvi sudah mengikuti observasi atau supervisi yang baik. Terima kasih. Selamat bekerja.